ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الإخوة أعزنا الله وإياكم dan juga para pendengar, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita untuk selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah, kaum muslimin dan kaum muslimat, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa menunaikan salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan salat subuh di masjid, di mana masih banyak saudara-saudara kita masih terlelap dengan tidurnya. Kita masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan, diberikan kesempatan, diberikan umur yang panjang, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban-kewajiban kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal baik kita, yang zahir maupun yang batin, yang kecil maupun yang besar, ya. Karena kita semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Karena kita semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban-kewajiban kita dan juga hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan hidayah untuk bisa belajar, untuk bisa menuntut ilmu, ya. Kita menjalankan salat subuh dilanjutkan dengan belajar, dengan kita bersama-sama sebagai seorang talibul ilmi, bersama-sama untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita itu bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita termasuk di dalam sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man hoda ilal masjidih la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kanat lahu ka ajri hajjatin mabrur kanat lahu ka hajjatin tammatin." Maka barang siapa yang dia itu pergi ke masjid untuk menuntut ilmu, ya, untuk belajar, maka dia itu akan mendapatkan pahala semisal orang yang dia itu melaksanakan ibadah haji dengan sempurna, ya. Bayangkan kalau orang yang dia itu beribadah haji butuh waktu, butuh kesenggangan, butuh waktu yang luang, butuh tenaga, ya, butuh pikiran, butuh mengumpulkan uang, ya, butuh kita itu meninggalkan sanak dan saudara kita. Maka balasan orang yang dia itu melaksanakan ibadah haji yaitu apa? Laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada balasan melainkan dia itu akan dimasukkan ke dalam surga. Namun dengan kebaikan-kebaikan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kasih sayangnya. Karena tidak semua manusia itu bisa melaksanakan ibadah haji, ya. Karena dengan waktu yang singkat, dengan tempat yang sederhana, ya, yang tidak terlalu luas, ya, hanya menampung sekian juta manusia saja dibandingkan jumlah populasi seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Tetapi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala,
ada amalan-amalan yang kita itu bisa mendapatkan pahala semisal orang yang dia itu melaksanakan ibadah haji, ya. Salah satunya kita dengan datang ke masjid untuk belajar, datang ke masjid untuk menuntut ilmu, karena kita semuanya di dunia ini butuh pahala, butuh timbangan kebaikan yang baik, karena kita semuanya nanti pada akhir zaman, ya, kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Kemudian kita itu akan ditimbang. Amalan-amalan kita itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya bagi kita semuanya untuk senantiasa mengejar kebaikan-kebaikan, ya. Fastabiqul khairat, maka hendaknya kita itu yaitu mengejar kebaikan-kebaikan yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya yaitu kita selalu banyak mengumpulkan amalan-amalan yang soleh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Katakanlah bahwasanya aku adalah Muhammad adalah merupakan hamba seperti kalian semuanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang dia itu ingin bertemu dengan Rabb-nya. Kita itu ingin tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Semua kita kaum muslimin pasti ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita itu bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Falyamal 'amalan shalihan." Maka amalkanlah dengan amalan yang saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan sekalipun kita itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah, azinillahu wa iyyakum. Jamaah salat subuh, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amalan yang soleh. Tetapi bagaimana kita itu bisa tahu itu adalah amalan yang soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah itu adalah amalan yang telah tertolak, amalan yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita di dalam melaksanakan suatu ibadah, melaksanakan suatu amalan yang soleh, maka kita itu harus berdasarkan dengan Al-Quran, berdasarkan dengan hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti baik menurut manusia itu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kalau banyak pengikutnya, banyak disukai oleh manusia, itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang mulia ini, yang singkat ini, kita insyaallah taala akan bahas kepada siapakah kita akan mengambil suatu ilmu agama, ya. Kepada siapakah kita akan mengambil suatu ilmu agama. Bayangkan orang yang dia itu ingin belajar ilmu urusan dunia, ya, dia itu ingin belajar ilmu komputer, pasti dia itu akan masuk ke universitas, ya, atau ke sekolah-sekolah yang dia itu khusus ilmu komputer. Tidak mungkin orang yang dia itu ingin belajar ilmu komputer datanya kemana? Ke tukang dapur, ya. Nanti yang direparasi kompor, ya, gas dan yang lainnya, bukan komputer yang direparasi, ya. Orang yang dia itu ingin belajar masalah berdagang, ya, maka dia itu akan masuk ke ilmuwan perdagangan, ya. Tidak mungkin dia itu akan datang ke ilmu komputer yang lainnya untuk belajar. Ya mungkin bisa jadi kalau dia itu ingin jualan komputer, ya, atau ingin jualan software mungkin saja. Tetapi pasti semuanya itu akan ada jalan-jalannya. Orang yang dia ingin belajar ilmu kedokteran, ya, ilmu kesehatan, pasti dia itu akan datang ke sekolah-sekolah, fakultas-fakultas yang dia itu khusus untuk mengajarkan di dalamnya ilmu keperawatan, ilmu kebidanan, ilmu kedokteran, ya. Karena itu semuanya sudah ada tempat-tempatnya. Namun yang paling penting ayyuhal ikhwah, azinallahu wa iyyakum, kita ini perlu belajar agama. Perlu kita itu menuntut ilmu, perlu kita itu memahami Al-Quran, memahami hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman as-salafus saleh.
dengan pemahaman para sahabat. Karena apa? Sahabat radhiyallahu taala alaihim ajmain adalah orang-orang yang hidup di zaman turunnya wahyu. Mereka paling tahu dengan apa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan para sahabat. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar alladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radwan." Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan orang-orang muhajirin dan ansar, ya. Orang-orang muhajirin adalah orang-orang dari kota Makkah yang dia hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke kota Madinah. Mereka dengan teganya ya, meninggalkan saudara-saudaranya, meninggalkan harta kekayaannya, meninggalkan rumah-rumah mereka untuk apa? Memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka itu bisa tenang untuk melaksanakan ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memuliakan orang-orang Ansar, ya. Orang-orang yang senantiasa menolong dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa menolong sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang telah mengikuti mereka di dalam kebaikan. Ya, radhiyallahu anhum wa radwan. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang perlu kita pahami, bahwasanya menuntut ilmu hukumnya adalah wajib. Ya, menuntut ilmu syar'i, ya, ilmu akhirat hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimat, yang tua maupun yang muda, yang laki maupun yang wanita. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada anak kecil. Maka beliau mengatakan, ya hulam sambillah wa qul bi yaminik wa qul mimma yalik. Wahai anak kecil, ya, jika engkau makan maka ucapkanlah dengan bismillah. Ya, jika engkau makan maka gunakanlah tangan kanan untuk makan, dan ambillah makanan yang ada di dekatmu. Ini bukanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan anak kecil yang dia itu belum balik dan yang lainnya dibiarkan begitu saja, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada anak kecil, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mendoakan kepada sahabat siapa? Abdullah ibnu Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya, ya Allah, berilah kepemahaman tentang masalah agama, ya. Berilah pemahaman tentang masalah tafsir Al-Qur'an. Ini doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menuntut ilmu adalah hukumnya wajib, ya. Untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mewariskan amalan yang soleh adalah salah satu tanda-tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa belajar. Ini tanda Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita semuanya. Kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menuntun anak-anak kita untuk masuk pondok, bisa menuntun mereka untuk mengikuti kajian-kajian. Ini salah satu bentuk Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan, maka dia itu akan dijadikannya paham tentang urusan agama. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan baiknya seseorang bukan dipilihkan kita itu istri yang cantik, bukan dikasih kita itu harta yang banyak, bukan dikasih kita itu kedudukan yang tinggi, bukan Allah Subhanahu wa taala mengasih kepada kita paras yang ganteng atau paras yang cantik, tidak. Tetapi apa? Kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kita itu dijadikan orang-orang yang paham tentang suatu ilmu. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat pun ketika dibangkitkan kita semuanya, Allah Subhanahu wa taala tidak pandang bulu, ya, apakah dia itu laki-laki atau wanita, apakah dia itu orang besar atau orang kecil, ya, apakah dia itu berkulit putih, berkulit hitam, berkulit merah, tidak. Yang menjadikan kita itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah semakin kita itu kuat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita itu takut,
ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama adalah ulama yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang-orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Mereka itu takut ketika menyampaikan suatu syariat, menyampaikan suatu ilmu, mereka tidak mampu untuk melaksanakannya. Ya, maka bahaya. Kalau kita ingin menyuruh orang lain, maka kita itu harus melaksanakannya terlebih dahulu. Ya, kalau kita itu ingin menyampaikan suatu ilmu, maka hendaknya kita itu sampingkan, kita sandarkan ilmu kita dengan amalan. Ya, kita banyak melakukan amalan yang soleh, baru kita itu menyampaikan suatu ilmu. Maka sungguh mulia orang yang dia itu mau belajar. Sungguh mulia orang yang dia itu mau menuntut ilmu. Karena salah satu jalan agar kita itu dimudahkan menuju ke surga adalah dengan belajar. Dengan kita menuntut ilmu. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Maka barang siapa menempuh satu jalan dengan tujuan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya. Maka tentu saja pemahaman agama yang dimaksud di sini adalah agama ilmu yang bermanfaat. Ya. Dan mewariskan amalan yang soleh. Karena ilmu yang bermanfaat itu akan memunculkan amalan yang soleh. Ilmu yang bermanfaat akan memunculkan adab dan akhlak yang baik. Ya. Ilmu yang bermanfaat akan memunculkan ya kesehatan hati kita untuk selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayyuhal ikhwah azzanillahu wa iyyakum, pentingnya kita itu belajar. Pentingnya kita itu memiliki adab. Pentingnya kita itu memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Tentang adab sebagai seorang talibul ilmi, adab menuntut ilmu. Jangan sampai kita itu merasa ujub, ya, merasa sombong. Kita sudah belajar sekian-sekian tahun, sudah punya ijazah sekian-sekian tingginya, tetapi kita itu malas untuk belajar. Ya, malas untuk menuntut ilmu, tidak. Tetapi apa? Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Melainkan kita itu belajar terlebih dahulu. Melainkan kita itu dituntut untuk menuntut ilmu. Orang yang dia itu pengen masak saja dalam urusan dunia, bagaimana masakannya itu bisa enak, ya pasti dia itu akan belajar terlebih dahulu. Bagaimana seorang suami, bagaimana seorang istri itu bisa memanjakan suaminya dengan masakan-masakan yang diinginkan oleh suaminya, pasti dia itu akan bertanya terlebih dahulu. Ya Pak, kamu pengen makan apa? Ya, pengen masakan seperti apa? Apalagi ini dalam masalah apa? Dalam masalah agama. Jangan sampai kita itu salah untuk mengambil suatu ilmu. Jangan sampai kita itu salah untuk mengambil suatu sumber. Karena apa? Belum tentu orang yang dia itu pandai berbahasa Arab, dia itu tahu dengan suatu ilmu. Belum tentu orang yang dia itu penghafal Al-Quran, dia itu tahu mana-mana isi dari Al-Quran. Belum tentu orang yang dia itu memiliki ijazah yang tinggi, dia itu paham betul dengan apa ilmu-ilmu yang dia itu telah belajar. Belum tentu dia itu menguasai semuanya. Ya, makanya apa? Yang kedua yang perlu kita perhatikan, bagaimana fenomena pemilihan guru-guru agama atau ustadz-ustadz untuk kita jadikan panutan, untuk kita ambil ilmunya. Jika kita perhatikan masyarakat, mayoritas kaum muslimin, ketika dia memilih seorang guru, memilih sumber rujukan dalam ilmu agama, maka kita akan dapat kenyataan yang sangat menyedihkan. Ya, kenyataan yang sangat memperhatikan. Kebanyakan kaum muslimin justru lebih teliti di dalam lebih teliti dan berhati-hati di dalam memilih dan menyeleksi sumber-sumber rujukan ilmu. Ya. Bahkan mereka itu lebih teliti dalam urusan dunia daripada urusan akhiratnya. Lebih teliti bagaimana dia itu bisa menjaga hartanya daripada bisa menjaga keimanan dan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh saja dengan teknologi yang tinggi. Ketika orang itu pergi ke dokter kandungan,
istrinya dia itu hamil mau melahirkan, pasti dia itu akan lebih teliti. Oh, ini dokternya bagus bagi dia. Oh, ini dokternya adalah lebih cocok bagi dia. Pasti dia itu akan mengeluarkan dengan biaya yang lebih tinggi untuk mencari fasilitas yang canggih, mencari alat-alat yang modern, mencari dokter-dokter yang mumpuni. Tidak mau dokter-dokter yang abal-abalan atau kondisi rumah sakit yang kurang perawatan, dia tidak mau. Ini apa? Ini urusan dunia. Ya, kita ingin apa? Mencari, yaitu dalam urusan berdagang pun. Bagaimana toko kita adalah toko yang bersih, ya, toko yang rapi. Kita mencari pegawai yang masya Allah yang bagus, mencari pegawai yang amanah. Bagaimana dalam masalah urusan apa? Akhirat, urusan ilmu. Di antara kita itu ada banyak yang memilih seorang guru atau seorang penceramah yang dia itu pandai untuk melucu, ya, pandai untuk membuat orang itu tertawa. Bukan tujuan kita berdakwah itu agar orang itu apa tertawa dengan kajian-kajian kita. Kita sampaikan ilmu bukan istihza, bukan dengan mengolok-olok, dengan tidak kita itu bercanda gurau atau menertawakan hadis-hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menertawakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali pada zaman sekarang para ulama, ya, para penceramah, ya, yang mereka itu mencaci maki sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencaci maki hadis-hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan ini adalah khusus untuk orang Arab, nggak cocok untuk orang Indonesia dan yang lain-lainnya. Maka ini adalah salah satu musibah yang menimpa kaum muslimin. Ada pula yang hanya dia itu mencari populer, dan juga para penceramah-penceramah yang dia itu sering muncul di televisi. Bukan berarti kita mengatakan itu tidak benar, ya. Tetapi apa kebanyakan dari kita itu banyak mencari seorang ustadz atau seorang guru yang dia itu dianggap populer. Tetapi belum tentu itu adalah baik, belum tentu dia itu yaitu mengajak kita kepada kebaikan. Bagaimana kalau kita itu tidak melihat televisi, yang sebelah sini kajian, yang sebelah sana itu ada musik-musiknya, ya, ada juga joget-joget, nyanyian-nyanyiannya. Bagaimana kita menggabungkan antara suatu ibadah dengan suatu kemaksiatan? Maka tidak akan bisa bercampur di dalamnya. Kajian yang dipenuhi dengan ikhtilat, bercampur baur di antara laki-laki dengan wanita, ya, dan juga kajian-kajian atau ceramah-ceramah di dalamnya yang mengandung subhat-subhat, yang mengandung kerancuan-kerancuan, ya, yang mengandung suatu masalah-masalah yang hendaknya kita itu tinggalkan. Kenapa? Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau itu berdakwah, pasti beliau itu apa? Berdasarkan dengan wahyu. Bukan berarti itu baik, ya, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakannya. Tapi kalau itu baik dan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mengerjakannya. Kalau kita mengatakan, ya, bahwasanya dakwah kita dengan cara begini adalah dakwah yang paling benar, dakwah yang banyak pengikutnya, yang penting manusia itu bisa tertawa, yang penting jamaah itu bisa tersenyum, itu bukan tujuan kita untuk menyampaikan dakwah. Kalau kita tanya kepada mereka mana yang lebih berhasil antara dakwah kita dan dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti jawabannya adalah dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau emang dakwahnya beliau itu adalah dakwah yang paling sukses, kenapa kita tidak mengikuti caranya kita berdakwah? Caranya kita mengambil suatu ilmu, ya. Caranya kita menggunakan wasilah-wasilah di dalam berdakwah, ya. Dan bahkan juga di antara kita banyak yang dia itu suka dengan suatu artis, ya, suka dengan seorang yang dia itu apa? Tokoh, ya. Ketika dia itu meninggalkan ketika dia itu ingin mencari populer, ya, seorang artis yang dia tidak paham dengan keilmuan agama Islam, baru belajar sana sini, baru belajar dari Google, ya, baru belajar dari internet, mereka itu dengan mudah menyampaikan suatu ilmu, ya, tapi belum tentu ilmunya itu sudah bisa kita pahami. Apakah sudah itu benar ataukah itu salah? Ya, jangan sampai hanya untuk mencari popularitas saja, mencari viewer, ya, mencari follower, ya, mencari subscribe dan yang lainnya. Banyak sekarang pada zaman sekarang ini, masya Allah, waliyadzubillah,
musibah-musibah yang menimpa kaum muslimin dengan adanya media sosial ini. Orang yang dia ceramah dengan baik-baik dipotong ceramahnya, kemudian disebarkan, diviralkan, ya, bahwasanya kita itu telah menghina mereka. Bahwasanya apa? Kita itu mengatakan kafir, ya kafir. Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir. Ya. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Pada zaman sekarang kita tidak mau mengatakan itu adalah orang kafir. Mengatakan ini adalah orang yang non muslim. Ya. Ini salah satu bentuk-bentuk bagaimana kita itu, yaitu di dalam kita itu berdakwah. Pasti banyak sekali halangan-halangan. Pasti banyak sekali yaitu musibah-musibah yang menimpa kita semuanya. Pasti banyak sekali ujian-ujian, ya. Maka hendaknya kita itu mengambil ilmu yang bermanfaat dan juga mengambil dari sumber yang juga memiliki sumber-sumber yang akurat, sumber-sumber yang baik. Kita lihat bagaimana para ulama terdahulu kala ketika mereka itu belajar, pasti akan melihat siapakah gurunya. Menjadi guru yang rabbani, ya, guru yang baik, guru yang kita ketahui keilmuannya. Yang mereka itu apa? Tidak pernah mengatakan bahwasanya ilmuku adalah ilmu yang paling benar. Tidak pernah mengatakan madhabku adalah madhab yang paling benar. Ini bahaya kalau orang mengatakan mengajak sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajak yaitu ajaran-ajarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu dibenturkan dengan hawa nafsu. Ya, dibenturkan yaitu dengan pikiran-pikiran kita, dibenturkan dengan akal-akal kita semuanya. Ya. Akal kita itu ayol ikhwah azinallahu wa iyyakum tidak akan sampai dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman kita itu apa? Tidak bisa memahami ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala beliau pernah berkata, ya, ilmu yang bermanfaat dari semua ilmu adalah mempelajari dengan detail, dengan seksama, ya, dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta berusaha memahami kandungan-kandungan maknanya dan mendasari pemahaman tersebut dari penjelasan dari para sahabat. Jangan sampai kita itu menafsirkan Al-Quran dengan akal pikiran kita. Jangan sampai kita itu menafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsu kita. Jangan sampai kita itu memutuskan makna Al-Quran dengan hasil musyawarah, dengan hasil sidang. Tidak bisa, ya, karena itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin memahami Al-Quran, memahami sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita pahami dengan pemahaman as-salafus saleh. Kita pahami dengan pemahaman para sahabat. Kita pahami dengan pemahaman para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan khairul quruni qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Ya, generasi yang terbaik adalah generasinya para sahabat. Generasi kedua yang paling baik adalah generasinya para tabi'in. Generasinya yang ketiga yang paling baik adalah generasi para tabi'ut tabi'in. Makanya apa? Dalam hadis, ya, ada hadis yang sahih, ada hadis yang hasan, ya, ada hadis yang dhaif. Ada hadis yang kuat, ada yang hadis derajatnya hasan, di bawahnya sahih. Ada hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Makanya para ilmu hadis mereka itu selalu mengedepankan ada syarat-syaratnya kenapa itu dinamakan dengan hadis sahih. Bahkan Sahih Al-Bukhari dengan Sahih Muslim memiliki perbedaan-perbedaan. Ya, ada syarat yang ketat yang diambil oleh Imam Al-Bukhari daripada siapa? Daripada Imam Muslim. Imam Bukhari kalau mengambil satu hadis itu langsung bertemu dengan orangnya, langsung mengambil hadisnya, ya, bukan hanya mendengarkan sami itu tidak, tapi beliau itu lebih kuat. Makanya apa? Para ulama menyebutkan asahul kutubi ba'dal Quran Sahihul Bukhari. Ya, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah kitabnya siapa? Sahih Bukhari. Walaupun ada Sahih Muslim. Kenapa ada sedikit perbedaan antara bagaimana penetapan hadis yang sahih antara apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Karena beliau itu mensyaratkan meriwayatkan hadis itu apa? Harus bertemu langsung dengan orangnya. Harus mengambil langsung dengan orangnya.
Ini dalam masalah ilmu hadis, ya. Masalah ilmu sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak, kita itu perlu banyak belajar, ya. Perlu banyak untuk menuntut ilmu. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala yaitu menjelaskan kepada kita semuanya tentang bagaimana kedudukan orang yang dia itu menuntut ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat ya orang yang dia itu beriman, orang yang dia itu memiliki ilmu, yang dia itu mau belajar ilmu. Contoh saja dahulu kala ada orang yang dia itu sudah membunuh 99 orang. Dia itu datang kepada orang ahli ibadah. Orang ahli ibadah. Dia itu mengatakan, wahai abid, wahai ahli ibadah, saya itu sudah membunuh 99 orang. Apakah saya ini akan masuk ke dalam surga atau neraka? Orang ahli abid, karena dia itu enggak punya ilmu, dia itu hanya ahli ibadah saja, dia mengatakan tidak. Kamu akan masuk ke dalam neraka. Wah, masa orang membunuh 99 orang kau masuk surga? Bagaimana dia itu akan masuk surga? Engkau akan masuk ke dalam neraka. Dibunuhlah dia. Ya, berarti apa jumlah menjadi 100. Datanglah kepada orang yang saleh, orang yang dia itu berilmu. Wahai alim, aku ini telah membunuh 100 orang. Apakah ada masuk surga untukku? Dia sebagai orang yang alim, dia itu tahu. Karena apa? Innallaha tawwabur rahim. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha membuka pintu-pintu taubat. Allah Subhanahu wa taala Maha merahmati kita semuanya. Maka apa, orang yang alim ini tahu. Maka engkau bisa masuk surga dengan syarat engkau itu hijrah. Ya. Pergi dari negara atau tempat yang itu penuh kekacauan, penuh dengan kemaksiatan, hijrahlah kamu. Di masa perjalanan dia itu hijrah, dia itu meninggal dunia. Datanglah dua malaikat, ya, malaikat penjaga neraka dan malaikat penjaga surga. Yang mana dua malaikat ini berebut, ya. Dia mengatakan, oh ya, si fulan ini kan baru bertaubat, ya, belum sampai dia itu ke tempat hijrahnya, maka dia itu cocoknya untuk masuk neraka. Malaikat yang satunya mengatakan yaitu bahwasanya dia itu sudah bertaubat, dia itu sudah meninggalkan tempatnya. Kemudian apa, diukurlah tempat tersebut, mana yang lebih dekat. Ternyata apa, dia itu lebih dekat dengan tempat dia itu berhijrah. Maka dia itu dimasukkan ke dalam surga. Ini pentingnya orang yang dia itu belajar dengan orang yang dia itu ahli ilmu. Ya, orang yang dia itu paham dengan amalan, paham dengan ilmu-ilmu Al-Quran. Kenapa? Ini penting sekali. Pada zaman sekarang muncul orang-orang yang dia mengatakan al-murtaqibil kabir. Orang pelaku-pelaku dosa besar itu akan kekal di dalam neraka. Ini salah. Pemahaman orang-orang Khawarij, ya, yang mana mereka mengatakan bahwasanya pelaku-pelaku dosa besar itu akan kekal di dalam neraka. Tapi yang benar adalah kalau orang yang dia itu melakukan kemusyrikan, kalau dia itu mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu apa? Akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dosa-dosa yang lainnya bisa jadi apa? Insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Jikalau Allah Subhanahu wa taala itu berkehendak untuk diampuni, maka dia akan diampuni. Bisa jadi kita itu melakukan dosa yang besar maupun dosa yang kecil, kita dikasih sakit, ya, dikasih kekurangan harta, rezeki kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak kita itu sakit, berarti apa? Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Dengan kita banyak melakukan dosa, karena Allah Subhanahu wa taala sayang dengan kita, tidak mau kita itu diazab nanti di akhirat, makanya apa? Azabnya kita apa? Dimajukan. Ya. Makanya kita tuh perlu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu sakit, berarti tanda Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita. Tanda Allah Subhanahu wa taala itu enggak mau kalau kita itu dihukum lebih pedih lagi nanti di dalam neraka. Ya. Kita itu di dunia diberikan sakit, diberikan kekurangan, diberikan kemiskinan. Kenapa kita lihat kalau kita hitung berapakah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berapakah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita presentasikan mana yang banyak yang miskin atau yang kaya? Kebanyakan mereka adalah orang-orang miskin. Orang-orang yang kekurangan. Banyak sekali para sahabat radhiyallahu taala alaihim ajmain yang mereka itu merasa lapar, kekurangan makanan, kekurangan bahan makanan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyimpan makanan lebih dari 1 hari.
Beda dengan kita punya freezer, bahkan hewan kurban saja bisa kita simpan 1 tahun. Ya, ada enggak? Ada. Ya, ada. Hewan kurban yang seharusnya kita segera kita makan disimpan di kulkas di freezer selama 1 tahun. Sampai kita ketemu dengan hari raya itu Adha berikutnya pun belum tentu daging itu habis, ya, masih di freezer, masih di kulkas. Tetapi pada zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, zamannya para sahabat, ya masya Allah, mereka itu kelaparan. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke dalam rumah istrinya, wahai Aisyah, hal laki ta'am, wahai Aisyah, apakah kamu punya makanan? Maka istrinya mengatakan tidak ada wahai Rasulullah. Maka beliau mengatakan, idzan ana asum, kalau begitu saya akan puasa. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari berikutnya kita tanya, wahai Aisyah, hal laki ta'am, apakah kamu punya makanan? Maka Aisyah mengatakan ada sedikit wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau mengatakan apa? Banyakkanlah kuahnya sehingga aku ini bisa membagi-bagikan kepada tetanggaku. Ada sahabat yang dia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, saya ini lapar. Ya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, hal laki ta'am, apakah kamu punya makanan? Ada wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi hanya sebutir kurma saja. Ambillah kurma tersebut, ya, maka aku akan kasihkan kepada sahabatku. Kemudian Aisyah mengatakan, kemudian bagaimana dengan kita? Ya, maka Rasulullah SAW membagikan kurma itu dibagi-bagi kepada sahabatnya dan dimakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dengan mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala, dengan satu kurma bisa memberikan kekenyangan kepada para sahabatnya dan juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini pentingnya ayolah ikhwah. Ya, kita tidak perlu takut dengan kelaparan, tidak perlu takut dengan urusan dunia, tidak perlu takut dengan urusan harta. Karena apa, semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sayangnya kita itu takut kalau ilmu kita bukan ilmu yang bermanfaat, kehidupan kita bukan kehidupan yang bermanfaat. Ya, ini yang perlu kita khawatirkan. Apakah kita itu tahu bahwasanya keluarga kita itu akan dikumpulkan bersama kita semuanya di surga? Apakah ada anak-anak kita itu yang masuk neraka? Apakah ada istri-istri kita itu yang akan diadab terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kita tidak tahu. Namun bagaimana kita senantiasa mengajak mereka, ya, untuk belajar, mengajak mereka untuk menuntut ilmu. Kemudian pertanyaan buat kita semua, lantas siapakah yang pantas kita jadikan sebagai seorang guru? Siapakah yang pantas kita ambil ilmunya? Para ulama ussalaf, ya, sejak zaman para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain, kemudian diikuti dengan ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ya, mereka senantiasa membedakan dan menjelaskan siapakah yang pantas diambil ilmunya dan siapakah yang tidak. Karena ulama itu ada dua. Ada ulama yang rabbani, ada ulama yang su'. Ulama rabbani adalah ulama yang senantiasa, ya, mengajak kita kepada kebaikan-kebaikan. Ya, ulama yang dia itu senantiasa menerangkan kepada kita keilmuan. Kita itu salah, kita ditegur, ya. Dia itu menegakkan sunnah, kita itu didukung. Bukan sebaliknya, kalau kita itu menegakkan sunnah, kita itu dicaci maki oleh guru-guru kita, ya. Kamu yang menjangkan jenggot, kamu seperti kambing, tidak. Kamu yang dia itu mengangkat kakinya seperti orang kebanjiran, seperti orang kekurangan kain, ini ambil kain di toko saya, tidak. Orang-orang yang dia itu mendukung sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita ambil ilmunya. Orang yang dia itu tawadhu, seorang guru yang dia itu salah, dia itu mau ditegur oleh muridnya, mau dinasihat oleh muridnya, itu yang baik. Ya, banyak pada zaman sekarang banyak sekali para ulama, ya, para guru dan kiai yang dia itu tidak mau disalahkan oleh para muridnya, tidak mau dibenarkan. Ya, bukan berarti kita tidak menghormati seorang guru, tapi sayangnya kita kepada seorang guru ketika dia itu salah maka kita benarkan. Kita tanya, ya, apa hukumnya demikian dan demikian. Bisa jadi apa ustadz itu salah menyampaikan, dia itu lupa, ya, atau dia itu lalai, atau dia itu salah mengucapkan. Karena kita adalah manusia, ya. Al-Imam Malik ibnu Anas, salah satu imam di kota Mekah di zamannya, menjelaskan hal ini lebih terinci. Beliau mengatakan tidak boleh mengambil ilmu agama dari 4 tipe manusia, ya, dan boleh kita mengambil ilmu dari selain mereka.
Tidak boleh mengambil ilmu yang pertama dari orang-orang ahli bid'ah. Karena orang-orang ahli bid'ah pasti dia itu memusuhi sunnah. Orang yang dia itu ahli bid'ah pasti dia itu akan mengagungkan kebid'ahannya. Mencari dalil menguatkan kebid'ahannya. Betapa banyak pada zaman sekarang dia itu punya gawean, ya, punya acara demikian, dicari dalilnya, dicari ayatnya, dicari hadisnya. Kalau nggak ketemu baru dia itu mengucapkan bahasa Arab. Seakan-akan itu adalah hadis. Seakan-akan itu adalah hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibu mengatakan, ya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka barang siapa yang dia itu berdusta atas namaku, maka dia itu akan mendapatkan satu tempat di dalam neraka. Ya, ini sungguh bahaya. Tidak semua yang berbahasa Arab itu adalah suatu ilmu. Ya, suatu hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Orang yang dia itu ahli bid'ah, maka dia itu dengan jelas akan memusuhi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada ceritanya orang yang dia itu ahli bid'ah, mereka itu menjaga kaum muslimin secara utuh. Ya, pada zaman sekarang di mana-mana masjid dibakar. Masya Allah, rumah-rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala dibakar. Ya, mereka berdalil bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk merobohkan masjid Dirar. Beliau merobohkan masjid itu karena apa? Karena wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita merobohkan masjid, melarang orang dia itu kajian, ya, melarang orang dia itu mendirikan masjid. Karena apa? Karena hawa nafsu. Kalau nggak mengikuti golongannya semuanya itu adalah salah. Kalau nggak mengikuti gurunya maka itu akan sesat. Ini ucapan-ucapan mereka. Maka bahaya kalau kita itu belajar dengan orang-orang ahli bid'ah. Orang-orang yang dia mengagungkan hawa nafsunya. Orang-orang yang dia itu mengamalkan suatu amalan tanpa disertai dengan dalil. Dan yang kedua, kita itu dilarang, ya, mengambil ilmu dari orang yang dia itu dungu, orang yang dia itu bodoh, orang yang dia itu menunjukkan kebodohannya secara terang-terangan. Zaman sekarang zaman media sosial, ya, zamannya televisi menyebar di mana-mana. Zamannya ada YouTube, ada Twitter, ada Instagram. Orang itu dengan bebas setiap kajian dia itu disiarkan, kemudian diviralkan, diramaikan. Orang pada zaman sekarang kalau pengen cari popularitas itu gampang, ya. Tinggal mencari pengikut yang banyak, dia itu bisa ketawa, bisa kedewi, ya. Tinggal menginjak-injak sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka akan naik pamornya, ya. Karena apa? Kita tidak butuh dengan itu. Tapi kalau kita itu butuh bagaimana kita menegakkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan ilmu dengan benar, walaupun itu akan berat tantangannya, akan berat sekali, yaitu ujian-ujiannya, musibah-musibahnya. Tapi betapa banyak pada zaman sekarang orang yang dia itu tidak tahu dengan ilmu agama, tidak tahu dengan Al-Quran, tidak tahu penafsirannya, baru belajar sebentar, dia itu menyampaikan suatu ilmu akan menjadi kebodohan di muka bumi ini. Orang yang dia itu dahulunya pun gak pernah belajar, dia ahli maksiat, ya, dia banyak mengajak manusia kepada kesesatan, tiba-tiba dia itu ingin jadi popularitas, ya. Mengejek di manakah ayat Al-Quran yang menunjukkan tentang kewajiban sholat 5 waktu, ya. Di manakah ayat Al-Quran yang menunjukkan adanya sholat subuh, sholat duhur, sholat asar? Ada di dalam Al-Quran. Cuma dengan dengan kalimat-kalimat yang lainnya, dengan ciri-ciri yang lainnya. Ini bodohnya manusia pada zaman sekarang, ya. Dia itu menantang Al-Quran, menantang hadis-hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia itu nggak tahu ilmu, ya. Karena apa? Dia itu ingin menjelek-jelekkan agama Islam. Ingin menjelek-jelekkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah ciri-ciri orang munafik. Kerjaannya orang-orang liberal, orang yang dia itu ingin merusak Islam dari dalam, ingin merusak Islam, ya, secara masif, memasukkan dosen-dosen secara liberal di kampus-kampus, mengajarkan manusia. Pada zaman sekarang, ya, dengan adanya Universitas Islam ini dan Universitas Islam itu, belum tentu kita itu bisa mengambil manfaat dari dalamnya, ya. Mungkin hanya sekedar kita itu mendapatkan ijazah saja, ya. Namun bagaimana kita itu belajar menuntut ilmu,
Yang paling penting bagaimana kita bisa memahami Al-Quran, menyelamatkan umat ini dari bentuk kesengsaraan, menyelamatkan umat manusia ini dari firqah-firqah, dari mazhab-mazhab, dari kelompok-kelompok yang tersesat, ya, yang mereka itu merongrong sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghinakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Salah satu bukti akan dekatnya hari kiamat, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza iqtarabaz zaman rufi'a bihal ilm wa intasara bihal jahlu." Jika dekat dengan hari kiamat, ilmu ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan persebarnya kejahilan-kejahilan, tersebarnya kebodohan-kebodohan. Ya, baru dia tuh hafal satu ayat, ya sudah larinya kemana-mana dia menyampaikan suatu ilmu. Kasihan umat ini, ya. Kasihan orang-orang yang dia itu mendengarkannya hanya dengan lelucon-lelucon, ya. Hanya dengan ketawa-ketawa dia itu menampakkan kedenguannya, menampakkan kebodohan-kebodohannya. Ya. Ini tidak perlu kita mengambil ilmunya. Makanya bahaya kalau kita sering-sering melihat televisi yang disiarkan dengan orang-orang yang dia itu tidak paham dengan suatu ilmu, mudah berfatwa, mudah untuk menjawab pertanyaan. Para ulama, ya para mufti dahulu kala, ketika ada yang bertanya mereka itu berpikir terlebih dahulu, ada masalah atau ada madaratnya, ya, berpikir ya dan dicerna dengan baik, mana adakah dalil dari Al-Quran, adakah dalil dari hadis, adakah ijma dari para ulama, ataukah adakah qiyas di dalamnya, ataukah ada contoh-contoh di dalamnya. Bukan asal kita itu menjawab, bukan asal kita itu berfatwa, tidak, ya. Tapi pentingnya kita sebelum kita itu berfatwa, sebelum kita itu menyampaikan suatu ilmu, kita pahami terlebih dahulu apa permasalahan di dalamnya, ya. Apa kaidah-kaidah yang disampaikan dalam agama Islam, apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baru kita sampaikan. Makanya para ulama adalah orang yang paling takut, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut, ya, kalau mereka itu menyampaikan suatu yang salah. Takut kalau mereka itu menjawab dengan pertanyaan yang ada dengan jawaban yang salah. Takut kalau mereka itu tidak bisa mengamalkan dengan ilmu-ilmu yang akan disampaikan. Ya. Kemudian yang ketiga, kata Imam Malik rahimahullahu taala, tidak boleh mengambil ilmu dari seseorang yang dia itu selalu berdusta. Ketika dia itu berbicara dengan orang lain, walaupun dia itu jujur dalam menyampaikan hadis, jujur dalam menyampaikan ayat. Makanya kalau dalam ilmu hadis pasti ada si fulan sikoh, si fulan kadhib, si fulan dia itu adalah sikoh, orang hafalannya kuat, orangnya jujur. Ada juga yang dia itu ahli hadis, yang perawi, yang dia itu kadhib, perawi yang dusta. Bagaimana kita mengambil ilmu dari orang-orang yang dusta, mendustakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membalik-balikkan fakta yang ada? Maka perlunya kita itu meneliti dan menyeleksi bagaimana kita itu mengambil suatu ilmu. Kemudian yang terakhir, beliau menyampaikan dan tidak boleh kita itu mengambil ilmu dari orang yang tidak benar-benar paham dengan ilmu agama. Ya. Banyak sekarang pada zaman sekarang ini orang dia itu jadi-jadian menjadi seorang ustaz. Ya. Jadi-jadian, ya, menjadi seorang penceramah. Walaupun dia itu anaknya seorang ustadz, belum tentu dia itu sama dengan orang tuanya. Belum tentu. Anaknya kiai, ya, anaknya seorang ustadz, anaknya seorang ulama, karena dia itu anaknya, ya, merasa bapaknya memiliki keutamaan-keutamaan. Dipanggilnya Pak Haji, dipanggilnya Pak Kiai, dipanggilnya Pak Ustadz. Kemudian dia itu menyampaikan suatu ilmu, padahal dia itu sama sekali tidak tahu apa-apa. Tidak pernah belajar dengan Al-Quran, tidak hafal dengan Al-Quran, tidak bisa memahami, tidak bisa bahasa Arab, Masya Allah, tidak bisa bahasa Arab. Ya. Dia itu menyampaikan suatu ilmu. Bagaimana kita bisa memahami hadis-hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana kita bisa memahami Al-Quran kalau kita itu tidak bisa berbahasa Arab? Ya. Kita itu akan salah arti. Bahasa Arab ini, ya, kalau salah harokat saja itu bisa berbeda makna. Min sama man, ya, mim sama nun, beda harokat itu tidak bisa beda makna.
Min apa artinya? Dari. Man apa artinya? Siapa? Ini beda harokat saja. Kalau kita makanya memahami kitab-kitabnya para ulama, kita harus belajar ilmu nahwu dan ilmu saraf. Belajar ilmu agama. Jangan sampai kita itu memahami perkataannya para ulama karena kita itu salah di dalam mengartikan. Salah di dalam memahami. Karena salah harokat saja itu sudah berubah makna. Makanya Pak Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan tentang Al-Qur'an. Al-Quran ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan. Banyak sekali anak-anak kecil yang dia itu bisa menghafalkan Al-Quran dengan sempurna. Makanya Al-Quran kalau dia itu dirubah satu saja hurufnya, dirubah satu saja harokatnya, maka akan ketahuan. Sekian ribu dan sekian juta manusia yang dia itu menghafalkan Al-Quran. Kita rubah saja, itu akan ketahuan. Kenapa? Merubah satu huruf dari ayat Al-Quran itu akan merubah makna. Jangankan satu huruf berubah harokat saja, itu akan berubah makna. Maka perlu kita itu melihat, mencari siapakah ustadz kita, siapakah ulama kita, ya, siapakah guru kita. Kalau dia itu menyampaikan yang bagus, ya, walaupun profilnya itu tidak profil yang bagus, ya, tapi dia itu memiliki keilmuan di dalamnya, maka kita ambil ilmunya. Ya. Tapi sungguh bahaya kalau orang yang itu mengatakan dia itu adalah yang paling benar, ya, ilmunya adalah ilmu yang paling tinggi, maka apa hendaknya kita itu meninggalkannya, ya. Karena apa? Ilmu yang paling baik adalah ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan juga bersumber dari hadis-hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ayol ikhwah wal akhwat a'azzanillahu wa iyyakum yang bisa kami sampaikan. Semoga yang singkat ini bisa memberikan faedah kepada kami secara khusus dan juga untuk mengingatkan kita semuanya. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan, karena peringatan itu bisa memberikan manfaat kepada orang-orang mukmin. Dan ini yang bisa kami sampaikan, karena sebentar lagi saya akan terbang menuju ke Jawa, ke Jakarta. Maka kami butuh istirahat, ya. Sudah sejak hari Kamis kami di tempat di kota ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa mempertemukan kita kembali, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita untuk selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa belajar dan menuntut ilmu dimanapun saja dan kapanpun saja, karena dengan kecanggihan teknologi pada zaman sekarang, ya, kita dengan punya HP bisa melihat YouTube, melihat kajian-kajian para asatidzah kita, asatidzah salafus saleh, melihat para masyayikh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita bisa mengambil ilmu dari mereka semuanya. Akhirnya kita mengatakan aqulu qouli hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.